Ahoy Sailors. Nah, di sini gue pengen bahas mengenai si project C ini, teman-teman. Kenapa jadi ampas banget dan jadi trending gitu ya soal C scam. Dan emang bisa dibilang project ini udah lama banget ya, udah lama banget. Dan ya seperti lu tau lah gitu ya. Gak semua orang yang ngikutin testnetnya itu dapat reward ya, sayang banget ya. Nah, khususnya ada beberapa orang-orang yang udah lama banget ngikutin dari awal sampai hari ini, sampai pas mereka main net itu nggak dapet apa-apa ya. Jadi bukan cuma lu aja, tapi ada yang dari awal banget udah jadi validator, tapi nggak dapat reward sebesar pun gitu. Nah, sebenarnya banyak juga ya yang dapat airdropnya, entah itu dapatnya dari program ACT berapa, tapi bisa dibilang yang lebih gak dapatnya itu lebih banyak gitu ya. Nah, ini masalah pendistribusian reward yang menurut gua terlalu random, dan maksud gua ya manajemennya itu payah banget gitu ya. Nah, di sini ada beberapa yang gue pengen bahas mengenai si C ini, teman-teman. Nah, salah satunya say scam ini, hashtagnya juga di Twitter itu masih trending. Banyak banget yang ngasih kekecewaan terhadap project ini. Ada yang sudah menjadi kapten ya, menjadi kapten di Discordnya atau di dalam komunitasnya gitu. Sudah melakukan 16 kali blok ya untuk tax di sini. Dan bridge juga katanya testnet mainnet dan membuat konten ya. Jadi udah bikin konten banyak banget selama 4 bulan gitu, aktif di Discord, dan level sampai 37 katanya, dan nggak dapat apa-apa gitu. Dan bukan cuma beliau aja, sebenarnya banyak banget validator-validator terkenal juga yang tidak mendapatkan reward gitu ya. Salah satunya si Kajenode ini, teman-teman. Jadi si Kajenode ini sempat bikin tweet juga di Twitter mengenai si Sei Network ini, dan dia ngasih kekecewaan juga yang sama terhadap si Sei ini. Jadi dia di sini sudah skor ya top 1 di Atlantic 1 testnet ya. Jadi dia ini top 1 di Atlantic 1 testnet dan tidak eligible atau tidak masuk dalam whitelist untuk airdrop. Dia nggak mendapatkan uh, apa reward dari airdropnya, teman-teman. Oke, di dalam Binance Feed ya, di sini di dalam postingan mengenai si C ini. Jadi Binance ini sudah ngelis si token C Network ini ke dalam market ya di tanggal 15 Agustus kemarin. Dan apa ya? Bisa dibilang pas mereka listing itu harganya jauh dari ekspektasi orang-orang. Ya lu bayangin aja, lu masuk ke dalam ekosistem Cosmos IBC gitu. Ya apa yang lu mau harapin gitu ya. Karena emang kebanyakan token-token yang ada di dalam uh, ekosistem Cosmos itu harganya itu tidak tidak mahal-mahal banget, tidak tinggi-tinggi banget. Rata-rata aja mungkin $1 atau berapa gitu ya. Nah, contoh osmosis aja, teman-teman ya. Osmosis itu harganya sekarang berapa? Nggak sampai $1 gitu, di bawah 0,5 barangkali sekarang. Nah, seperti yang lu lihat di sini, kalau Say Network itu sudah melakukan announcement atau sudah memberitakan pengumuman terhadap initial airdrop 1% dari total supply yang bakalan diberikan kepada testnet partisipan. Tapi kenyataannya tidak mendapatkan reward sama sekali gitu, nggak semua mendapatkan reward. Bisa dibilang ini rewardnya terlalu kecil, terlalu kecil, dan banyak banget orang yang ikutin project C ini testnetnya dibandingin sama tahun-tahun yang lalu gitu ya. Nah, tahun 2023 ini pesertanya itu makin meningkat ya, makin meningkat gitu. Dan sekarang Discord C ini full banget dengan orang-orang dibandingkan tahun lalu, teman-teman ya. Jadi bisa dibilang C ini hampir bikin negara gitu karena banyak banget warganya di sana. Nah, akhirnya si 1% ini tidak
mungkin bisa dibilang tidak cukup gitu ya menutup orang-orang. Jadi akhirnya rewardnya itu pada random masuknya ke wallet mana gitu ya. Ada yang dapatnya dikit padahal udah jadi validator selama setahun full, ada yang baru ikut testnetnya kemarin tapi dapatnya banyak gitu ya. Jadi kayak gitu sistemnya. Jadi ya inilah sistemnya yang bermasalah gitu ya, soal manajemen pendistribusiannya di sini yang jadi problemnya sebenarnya. Oke, lanjut di sini di dalam sebuah artikel ya, di mana katanya si Safe Foundation ini menambah jumlah untuk eligible wallet dari orang-orang untuk bisa mendapatkan iDrop ini, teman-teman. iDrop si Safe mereka ini dengan cara kalian bisa melakukan cross chain di jaringan Ethereum, Polygon, Arbitrum, BNB Chain, Solana, dan Optimism gitu ya. Dan juga tentunya ada Osmosis. Nah, setelah menyaksikan tren Sei scam dan protes dari kontributor awal, Yayasan Sei menanggapi dengan mencoba memasukkan 1 juta dompet tambahan yang memenuhi syarat untuk iDrop. Namun upaya ini gagal mengubah sentimen keadaan yang ada. Jadi di sini nggak ngaruh gitu ya. Sudah tidak ada pengaruhnya sama sekali. Maksudnya tetap gitu. Orang-orang pada udah kecewa gitu ya. Yang dimana seharusnya gue harus mendapatkan reward, kenyataannya enggak gitu. Malah muncul lagi mekanisme yang aneh-aneh gitu, yang enggak seharusnya gitu untuk mendapatkan si iDrop ini. Dan akhirnya ya gitu, kekecewaan makin besar dan tidak mengubah apapun. Dan dari sini kalian bisa lihat ya, dampak harganya dan volume dari trading token Sei ini itu sangat-sangat jauh dari ekspektasi kita. Nah, di sini mereka sempat ATH awal ya. Jadi harga awalnya itu bisa dibilang nggak nyentuh 0,5 bahkan pas listing di dalam market, dan itu ngedam turun 0,1 dolar, sempat naik di 0,2 dolar tapi akhirnya turun lagi. Gua nggak tahu sekarang harganya berapa sekarang, karena ini adalah data yang dikeluarkan di hari-hari pas awal gitu ya, pas lagi panas-panasnya banget soal kontroversi si Sei ini, teman-teman. Nah, terakhir di sini gue pengen kasih tahu kalau misalnya kalian pernah garap ya untuk si iDrop Sei ini, seenggaknya yang keberapa gitu ya, gue kurang tahu, ACT 1 mungkin atau yang keberapa ya, tinggal kalian cek aja kalau misalnya kalian merasa pernah garap gitu untuk iDrop ataupun juga testnetnya ya. Nanti kalian bisa cek wallet kalian dengan cara melakukan cek ya untuk Discord kalian. Jadi ini sebenarnya sistem pengecekan kayak gini itu bisa dibilang cukup bagus karena di Aptos itu sukses gitu ya. Di Aptos sendiri kemarin itu pas gua ngecek untuk Discord gua itu masuk coy, itu kedetek. Dan apa ya, gua sempet leave karena gua gagal gitu kan. Gue gagal untuk jadi validator, tapi gue ngikutin soal pendaftarannya gitu, registernya. Nah, pas gue cek lagi itu dapat itu di Aptos ya kemarin, dan sekarang di Sei caranya juga sama kayak di Aptos ini, dengan cara kita melakukan checking untuk username Discord kita, dan kenyataannya enggak gitu, enggak dapat sama sekali. Gue udah cek mungkin sekitar ada 3 Discord gue masukin dan sama aja gitu, hasilnya nihil, gak dapat sama sekali. Wallet juga sama, gue pakai wallet yang ada di dalam wallet Kepler gue, itu semuanya gak dapat teman-teman. Gue udah pindahin ke dalam wallet lupa gue di sini. Kalau mau ini wallet Kompas ya. Nah, di sini nanti kalian bisa cek nanti teman-teman. Dan ini ada juga di bagian iDrop. Nah, ini bagian iDrop tadi. Kalau misalnya kalian mau coba untuk mendapatkan iDrop dari Sei ini, kalian harus ngecek dulu nih, cek wallet kalian. Nah, cek walletnya apa? Nah, di sini ada banyak ya, seperti tadi ada Ethereum, ada Solana. Nah, ini banyak, kalian bisa mau pakai yang mana.
Gue cek juga tadi di Osmosis itu nggak dapat teman-teman, untuk yang lainnya juga sama. Terus tinggal kalian selesaikan. Di sini ada beberapa tahap untuk link wallet, terus melakukan bridge juga ke dalam SEI. Nah, kalau misalnya kalian mau melakukan bridge aset kalian ke dalam network SEI, jangan dulu, karena sekarang ini lagi ada upgrade ya. Jadi tidak direkomendasikan untuk melakukan bridge di dalam SEI ini, karena lagi ada masalah ataupun juga lagi ada upgrade di dalam chainnya. Jadi nanti kalian tinggal tunggu aja. Kalau misalnya kalian mau dapetin airdrop SEI ini, sekali lagi ya kalian bisa ikutin dengan cara melakukan bridge aset kalian gitu ya. Tinggal di ini aja diikutin. Tapi sekarang lagi ada upgrade, tinggal tunggu normal baru kalian bisa bridge gitu teman-teman. Jadi inti dari video ini adalah gua sama sekali tidak menjelek-jelekan pihak SEI ataupun juga pihak-pihak tertentu, yang dimana di sini ini adalah sebuah curhatan pribadi ataupun juga statement gue mengenai apa yang terjadi di dalam si SEI ini teman-teman. Dan ini adalah pertama kalinya bisa dibilang kalau menurut gue ya, selama ikut program insentif testnet khususnya di dalam IBC gitu ya, ini adalah yang paling terkocak ya, paling terkocak untuk masalah pendistribusian reward airdropnya. Kenapa? Karena tidak sesuai dengan apa yang dikatakan atau yang sudah tertulis sebelumnya gitu teman-teman, untuk masalah airdropnya ini. Bahkan untuk project-project lain yang ada di dalam Cosmos atau IBC itu, katakanlah UME ya, project UME. Nah, UME ini 2 kali mengadain insentif testnet dan hasilnya itu bagus. Kenapa gue bilang UME bisa bagus gitu ya? Karena masalah pendistribusian rewardnya itu sangat jelas dan sesuai. Ya, mereka ngadain 2 kali insentif testnet dan semuanya itu terdistribusi dengan fair atau adil gitu teman-teman. Meskipun untuk yang keduanya tahun kemarin itu sempat di lock. Jadi yang bisa kalian ambil ya dari beberapa yang kalian stake gitu ya untuk tokennya gitu. Ya itu menurut gua bagus gitu. Fair-fair aja sih. Nah, cuman untuk masalah SEI sendiri, untuk reward pendistribusiannya ya itu tadi random, tidak lebih dari kayak airdrop biasa gitu ya, yang airdrop random biasa gitu. Jadi ya udah gitu, apa yang telah terjadi ya terjadi gitu. Kalau misalnya kalian kecewa sama project SEI ini ya itu hak kalian teman-teman ya, nggak ada yang larang juga. Tapi jangan sampai kalian mensamaratakan setiap project yang ada di layer 1 atau layer 2 itu sama dengan SEI, karena setiap tim ataupun juga devnya itu pasti memiliki cara masing-masing gitu teman-teman ya. Jadi jangan sampai kalian putus asa untuk menggarap testnet, apalagi buat kalian yang baru gitu ya, baru ikut testnet ya, jangan terlalu berharap ekspektasi tinggi terhadap project tersebut gitu. Apalagi wah gue udah ikut project ini nih, nanti gue bakalan dapetin cuan gitu ya. Jangan terlalu sampai kalian berekspektasi tinggi gitu. Ini adalah bukti nyata ya, ini adalah bukti nyata bahwa dunia airdrop itu di kripto itu kejam banget teman-teman ya, sangat-sangat kejam. Dan kalian harus siap dengan mental dan juga ekspektasi kalian gitu, harus kalian jangan tinggikan ekspektasinya. Kalau bisa ya udah gitu, gue harap ya udah tinggal bodo amat lah landing apa enggak gitu ya, gitu aja. Kalau misalnya landing ya syukur, kalau misalnya enggak ya udah gitu. Dan jangan sampai juga kalian termakan sama omongan-omongan yang ada di orang-orang di Twitter ataupun juga di Telegram gitu ya, dengan nyatain wah ini bakalan jadi project cuan ya, cuan $10.000 gitu. Kata-kata itulah yang membuat kita selalu berharap gue bakalan cuan nih, gue bakalan cuan nih, gue bakalan kaya. Jangan sampai kayak gitu teman-teman, karena ya kalau misalnya kalian udah termakan sama ekspektasi kalian ya kalian bakalan tetap kecewa gitu, dan akhirnya ya udah kalian muak dan berhenti bermain testnet. Intinya jangan kayak gitulah. Oke cuy, mungkin udah dulu ya untuk ngobrolnya kayaknya. Dan di sini gue bakalan update lagi nanti di Telegram kalau misalnya ada project testnet ataupun juga airdrop, ya tinggal gue share nanti ke kalian gitu teman-teman. Untuk
airdropnya atau listnya itu udah diupdate. Jadi nanti kalian bisa cek aja di dalam channel di Telegram Cenesia gitu ya. Oke, mungkin sekian dulu karena udah lama banget, dan nanti kita bakalan bahas lagi untuk project layer-layer lainnya ataupun juga tutorial testnet nanti. Jadi tungguin aja.